Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Saya dari Prodi Penjas, kelas A pagi. NIM saya 4123100066. Dosen pengampu Dr. Jusiah Porja Daryanto SPD MOR. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah 1. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. 2. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Rencana Pendidikan 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih sebagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah, memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral dan budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun Repelita terhadap pertama di masa pemerintah Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode materi dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksi PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama, seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika.
7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. 8. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum digantikan oleh KBK di tahun 2004. Kurikulum ini mulai digunakan sejak Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator evaluasi, dan penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik masing-masing daerah. Selanjutnya, nomor 10, Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 ini adalah membentuk yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam ke-13 ini, antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Terakhir, 11 Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Kesimpulannya, perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlakukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya. Sekian dari saya, terima kasih.